Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah komunikasi dan penyuluhan pertanian. Oke, dan untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan materi dan metode penyuluhan pertanian. Jadi ini akan mencakup apa-apa saja yang akan disampaikan oleh seorang penyuluh pada saat melakukan penyuluhan pertanian dan bagaimana cara penyuluh menyampaikan materi tersebut sehingga bisa berterima di objek sasaran ya, atau bisa berterima di para petani. Oke, ya baik. Nah, yang pertama materi penyuluhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan materi penyuluhan? Ya, jadi materi itu adalah bahan ya. Jadi bahan yang disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama atau para pelaku usaha ya. Dalam hal ini para petani ya dan pelaku usaha pertanian ya. Bahan dalam hal ini mencakup informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Ya, oke. Bahan-bahan ini kemudian dikelompokkan ke beberapa kelompok. Ya, yang pertama ada namanya ilmu materi terkait dengan ilmu teknik pertanian. Jadi yang materi yang menjadi bahan untuk disampaikan adalah mencakup materi tentang ilmu teknik pertanian. Ya, ilmu teknik pertanian ini seperti bagaimana kegiatan prapanen ya, termasuk pasca panen dan lain-lain. Ya, jadi teknik melakukan pertanian ya. Kemudian terkait dengan ekonomi pertanian ya, ilmu ekonomi pertanian. Jadi ilmu ekonomi pertanian ini mencakup tentang bagaimana pengelolaan usaha tani yang lebih efisien ya, termasuk penguasaan dan pemasaran hasil pertanian ya, termasuk juga di dalamnya penggunaan dan pemanfaatan kredit untuk petani serta kelembagaan ekonomi pertanian seperti koperasi ya. Kemudian ilmu tata laksana rumah tangga petani ya. Di bagian ini mencakup tentang bagaimana persiapan anggaran, kemudian bagaimana penerapan perencanaan usaha tani ya, juga terkait dengan memperkenalkan tentang makna usaha tani bagi rumah tangga para petani ya. Oke, itu yang dicakup dalam pembagian materi penyuluhan. Oke, kemudian materi ini didapat dari mana ya? Oke, sumber-sumber materi penyuluhan. Maaf salah ketik di situ ya. Yang pertama, materi penyuluhan itu sumbernya boleh berasal dari sumber resmi dari instansi pemerintah ya, misalnya Dinas Pertanian ya, Lembaga Penelitian dan Pengembangan ya, Balitbang ya, kemudian pusat-pusat pengkajian, pusat-pusat informasi, pengujian lokal yang dilaksanakan langsung oleh para penyuluh ya. Kemudian selanjutnya sumber yang lainnya itu berasal dari sumber resmi dari lembaga-lembaga swasta atau lembaga swadaya masyarakat ya. Next, bisa juga berasal dari pengalaman petani ya, baik pengalaman petani maksud saya baik dari pengalaman usaha taninya sendiri atau hasil dari petak pengalaman yang dilakukan secara khusus dan atau tanpa bimbingan penyuluhnya ya. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu sumber lain yang bisa dipercaya, misalnya informasi pasar ya. Oke, yang kita dapat dari para pedagang ya. Kemudian informasi dari perguruan tinggi ya. Oke, next. Dalam menyampaikan materi penyuluhan tentu itu kita harus sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat petani ya. Oke, jadi harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, bagaimana supaya materi ini bisa berterima?
ada beberapa syaratnya. Ya, yang pertama yaitu profitable, ya. Materi yang kita sampaikan itu memberikan keuntungan kepada sasaran. Dalam hal ini adalah para petani. Kemudian komplementer, ya. Selanjutnya compatibility. Ya, compatibility dalam hal ini artinya tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat sasaran, atau dalam hal ini petani yang menjadi sasarannya. Kemudian yang menjadi sasaran penyuluhan. Kemudian simplicity. Ya, simplicity artinya simple, sederhana, ya, dapat apa istilahnya? Dapat dilakukan oleh masyarakat petani tanpa memerlukan skill yang terlalu tinggi. Kemudian availability, ya. Availability di sini artinya pengetahuannya, biayanya, sarana yang dibutuhkan itu dapat disediakan oleh masyarakat sasaran, ya, dapat disediakan oleh para petani, ya. Kemudian immediate applicability, dapat diaplikasikan secara langsung, ya, dan memberikan hasil yang segera, ya. Kemudian inexpensiveness, expensive artinya mahal, inexpensiveness artinya tidak mahal, ya, tidak memerlukan ongkos tambahan yang terlalu besar, ya. Oke, kemudian low risk, ya, apa istilahnya, risikonya tidak besar, ya, dalam hal penerapannya, ya. Kemudian spectacular impact, ya. Spectacular impact maksudnya adalah impact atau dampak dari penerapannya itu menarik dan ya menonjol, ya. Next, expandable, ya, artinya dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, ya, dan otomatis bisa di-expand atau diperluas dalam kondisi yang berbeda-beda. Oke, itu terkait dengan materi yang perlu disampaikan pada saat melakukan maksud saya yang perlu dipertimbangkan pada saat menyampaikan materi terhadap para petani, ya. Oke, next, ya, kita masuk pada metode penyuluhan pertanian, ya. Oke, nah, apa yang dimaksud dengan metode penyuluhan pertanian, ya? Oke, ya, coba lihat. Jadi metode penyuluhan pertanian itu adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian, ya. Jadi tadi kita bahas tentang materinya, sekarang bagaimana cara menyampaikannya, itu yang dimaksud dengan metode, ya. Jadi cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya demi tercapainya perubahan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, metode penyuluhan ini terbagi ke dalam beberapa bagian, ya. Ya, yang pertama ada namanya metode berdasarkan teknik komunikasi, ya. Jadi metode berdasarkan teknik komunikasi ini dibagi menjadi dua. Ada namanya komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Ya, komunikasi langsung dalam hal ini adalah metode penyampaian atau cara penyampaian materi yang dilakukan langsung oleh para penyuluh kepada para petani, ya, dengan berkomunikasi langsung, ya. Kemudian komunikasi tidak langsung artinya, ya, kebalikan dari yang tadi di atas, ya. Cara menyampaikan atau teknik menyampaikan materi penyuluhan yang dilakukan secara tidak langsung atau tidak berhadapan langsung dengan sasaran, dalam hal ini para petani, ya. Jadi secara tidak langsung itu bisa dilakukan melalui misalnya kita menelpon, ya, melalui penggunaan media cetak, ya, penggunaan media elektronik dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga pelaksanaan pameran itu secara tidak langsung, ya. Oke, kalau misalkan secara langsung, ya, misalnya pembicaraan dilakukan di balai desa dengan langsung bertemu dengan masyarakatnya, ya, di sawah, ya, dan lain sebagainya.
Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode berdasarkan jumlah sasaran dan proses adopsinya. Ya, terbagi atas 3. Yang pertama hubungan perseorangan, hubungan kelompok, dan hubungan massal. Ya. Jadi pada hubungan perseorangan, ya materi itu disampaikan langsung kepada dengan cara berkomunikasi langsung kepada masing-masing petani secara individu ya. Ya, kalau kelompok ya berarti disampaikan kepada kelompok, dan kalau massal berarti ya disampaikan langsung kepada langsung ataupun tidak langsung kepada sekelompok masyarakat. Maksud saya dalam masyarakat secara massal ya, lebih besar daripada kelompok. Ya, oke. Kemudian yang ketiga yaitu metode berdasarkan indera penerima. Ya, metode yang dapat dilihat dan metode yang tidak dapat, metode yang dapat dilihat, metode yang dapat didengar, dan metode yang dapat apa istilahnya nih, metode pesan penyuluhannya. Ya, oke. Metode yang dapat dilihat ini artinya pesan penyuluhannya diterima oleh sasaran melalui indera penglihatan. Ya. Oke, indera penglihatan itu ya misalnya dengan gambar ya, atau memberikan poster-poster, leaflet, dan lain sebagainya. Kemudian yang berhubungan dengan metode yang dapat didengar, ya boleh melalui telepon, ya recorder, ya pidato, dan lain sebagainya. Kemudian metode yang dapat dilihat dan dapat didengar ya. Oke, ini yang maksud saya tadi yang ketiga ya, tapi terpotong di sini. Metode yang dapat dilihat dan dapat didengar ya. Oke. Ya, misalnya ya melalui pertunjukan film bersuara atau pameran ya, apa lagi ya, praktek langsung ya, dan lain sebagainya. Itu yang masuk ke metode yang dapat dilihat dan dapat dipertimbangkan. Oke, nah untuk memberikan menentukan strategi yang tepat diterapkan pada saat melakukan penyuluhan ya, perlu mempertimbangkan beberapa hal ya. Ya, jadi pertimbangan penentu penerapan strategi dalam penyuluhan pertanian ya. Yang pertama yaitu terkait dengan kebijakan pertanian dan tujuan pembangunan ya. Jadi yang perlu kita ingat sebelum melaksanakan penyuluhan pertanian adalah adanya ketegasan tentang kebijakan pertanian. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan pembangunan, baik itu di tingkat nasional, regional, ya, ataupun di tingkat lokal. Nah, ya, kenapa? Karena ini akan sangat menentukan seberapa jauh aktivitas yang akan dilaksanakan oleh pengusaha wilayah dan penyuluh pertanian itu sendiri, ya, dalam hal menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan ya. Nah, oleh karena itu strategi awal yang perlu kita lakukan adalah yang harus kita terapkan sebagai penyuluh pertanian adalah bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan harus diupayakan mempertimbangkan pentingnya pembangunan pertanian. Ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu identifikasi kategori petani. Ya, jadi sudah sejak lama ya strategi penyuluhan yang dilaksanakan itu selalu mengarah atau mengacu kepada teori difusi. Ini nanti akan kita bahas pertemuan yang akan datang, yakni menggunakan petani lapisan atas ya.
petani lapisan atas ini digunakan sebagai sasaran utama penyuluhan. Nah, strategi ini dipilih karena proses adopsi inovasi akan relatif lebih cepat, ya. Oke. Khususnya untuk kemudahan melalui proses difusi. Oke. Selanjutnya terkait dengan perumusan strategi penyuluhan untuk penerapan teknologi, ya. Oke. Jadi dalam hal ini kita harus melakukan pengkajian ulang terhadap strategi penyuluhan, ya. Strategi penyuluhan yang dilaksanakan itu mengacu pada apa yang sudah saya sampaikan tadi di atas, ya, mengacu pada apa istilahnya ini, sistem difusi, ya. Oke. Kalau tadi di atas terkait dengan kategori petani, ya, seperti yang kita tahu bahwa petani itu bermacam-macam, ya. Nah, perlu juga kita pertimbangkan berbagai kategori-kategori tersebut, ya. Misalnya dalam hal ini apa istilahnya, ya, harus memperhatikan tujuan penyuluhan, ya. Oke. Dan sehingga apa istilahnya, kendala-kendala itu bisa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyuluhan itu bisa diselesaikan, ya. Kemudian yang terakhir yaitu pemilihan metode penyuluhan yang diterapkan. Jadi metode penyuluhan, satu metode penyuluhan itu tidak selamanya efektif untuk semua petani, ya. Jadi tidak ada metode penyuluhan yang efektif untuk semua petani. Metode penyuluhan yang efektif itu adalah yang sesuai dengan keadaan petani, ya. Oke. Ya, metode penyuluhan, oh ya, ini pembahasannya, ya. Metode penyuluhan yang efektif dan efisien, ya. Jadi suatu metode disebut efektif apabila dengan metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penyuluhan, tujuan yang diinginkan tercapai. Tujuannya tadi adalah yang berhubungan dengan pembangunan nasional, ya, sudah kita bahas tadi sebelumnya. Nah, unsur-unsur dari keefektifan metode penyuluhan adalah yang pertama, tingkat kemampuan penyuluh, ya. Jadi tingkat kemampuan penyuluh dalam hal ini yaitu pengetahuan dan keterampilan penyuluh dalam memberikan informasi penyuluhan. Kemudian keadaan alat bantu penyuluhan, ya. Seperti apa ketersediaan alat bantu pada saat melakukan penyuluhan, ya, perlu juga perlu adanya alat bantu, ya. Oke, kesesuaian waktu dan tempat penyuluhan, ya. Kesesuaian dan ketepatan waktu pertemuan dan tempat pelaksanaannya itu juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, ya. Oke. Kemudian materi penyuluhan, ya, ketepatan dan kesesuaian materi penyuluhan dengan masalah yang dihadapi, ya. Jadi kita tidak serta-merta menentukan bahwa ini adalah materi yang tepat untuk saya sampaikan. Jadi disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya kondisi dan tingkat adopsi petani, ya. Jadi kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai itu merupakan sebuah kejelasan dan kesesuaian tujuan penyuluhan dengan kepentingan masyarakat, ya. Oke. Next, selanjutnya, ya. Oke. Jadi tadi efektif, sekarang efisien. Jadi efisien itu berarti hemat, ya. Dalam arti menggunakan semua sumber daya sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, ya. Oke. Saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga dapat dimengerti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.